Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada saat ini. Kita kembali jumpa lagi bersama kami, Solidio Gratia. Kami akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih saat ini kita sedang memperingati masa sengsara daripada Yesus Kristus. Oleh karenanya, pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus yang baik senantiasa memberkati kita sekalian. Berkatilah dia yang datang dalam namanya, karena dia kita akan diselamatkan. Perbuatannya ajaib, sungguh ajaib. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Hanyalah dia tanduk keselamatan kita, dia yang menerangi hidup manusia. Bersyukurlah padanya sebab dia baik, bawasannya untuk selama-lamanya. Hosana, angkatlah tanganmu dan pujilah dia. Hosana, masyurkanlah dia. Yesus namanya. Hosana,
Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui puji-pujian ini, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, kiranya kita akan memuji nama-Nya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama-Nya. Amin. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dari Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan 29. Demikian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, minggu ini minggu sengsara, minggu Palmarum. Hari Jumat yang akan datang kita merayakan Jumat Agung atau Good Friday, memperingati pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia, dosa saya dan saudara sekalian. Terpujilah kebaikan anugerah Allah kepada kita yang menyediakan keselamatan bagi orang yang mau percaya. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini sangat berkaitan dengan epistel minggu, yakni dari Matius 21 ayat 1 sampai 9, yakni Yesus dielu-elukan dengan sorak-sorai orang banyak dengan seruan Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan topik kita hari ini juga seperti penulis Injil Matius mencatat apa yang diucapkan orang banyak itu adalah dari kitab Mazmur 118 ini. Dan menjadi topik kita, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Mengapa pemazmur mengungkapkan kalimat luar biasa agung ini, ya? Dan kepada siapakah ucapan berkat ini ditujukan? Judul yang diberikan oleh LAI adalah nyanyian puji-pujian. Dalam ayat 1 sampai dengan 18, pemazmur mengajak umat Israel untuk bersyukur karena Allah itu baik, yang menjadikan segala sesuatu itu dengan baik.
karena Tuhan senantiasa berada di pihaknya ketika mengalami kesesakan karena musuh-musuhnya mengelilinginya. Dan nyanyian pribadi pemazmur ini menjadi nyanyian pujian arak-arakan untuk memasuki bait Allah. Karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang menyelamatkan. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah respon iman pemazmur atas keselamatan yang dinyatakan Allah. Dalam ayat 19-21, pemazmur mengaku bahwa Tuhan telah menolong dan menyelamatkan nyawanya dari para musuh yang mengelilinginya seperti lebah dan menyala-nyala seperti api duri. Walau dia ditolak dengan hebat sampai jatuh, namun tangan Tuhan melakukan keperkasaan dan menyelamatkannya. Pertolongan Tuhan yang maha luar biasa itu memotivasinya untuk memuji, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Oleh karena itulah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan di dalam hidupnya tidak cukup dengan kata-kata, tapi harus diekspresikan dengan sebuah perbuatan atau tindakan, yakni datang ke rumah Allah. Dan agar pintu gerbang pelataran itu dibukakan, pintu itu disebut dengan pintu gerbang kebenaran dan keadilan. Jadi orang yang datang ke situ adalah orang yang dosanya diampuni dan tidak ada maksud jahat di dalam kehidupannya. Jadi sembari mereka masuk, mereka mengaku dan bersorak, "Aku hendak bersyukur kepadamu sebab engkau menjawab aku. Engkau telah menjadi keselamatanku." Dapat kita banding dalam ayat 5. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pemazmur mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur adalah kata yang sering diulang di dalam Alkitab. Karena manusia kadang lupa untuk bersyukur. Ketika senang, kita terlena dengan kesenangan. Terlalu asik menikmatinya. Apalagi saat susah, apa yang mau disyukuri? Pikiran dan hati terserap untuk menyelesaikan permasalahan. Padahal bersyukur bisa dilakukan di dalam segala keadaan. Yang kedua, pemazmur mengungkapkan dan menganalogikan dirinya yang terbuang bagai batu yang dibuang. Dalam ayat 22 hingga 23. Karena adanya penolakan akan dirinya. Jadi manusia yang dikepung, jatuh dan hampir mati itu dikiaskan dengan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Karena dianggap mudah pecah. Tetapi Tuhan mengangkatnya dan batu itu menjadi batu penjuru yang utama. Inilah suatu perbuatan yang ajaib. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan atau diharapkan orang. Ayat inilah yang dinubuatkan kepada Yesus yang ditolak dan dibunuh oleh bangsa itu dan para pemimpin, para ahli Taurat dan para imam. Tetapi kemudian batu penjuru rumah Allah yang baru itu, itulah gereja. Ayat ini menjadi kunci pengertian peran Yesus dalam perjanjian baru. Batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru yang mempersatukan semua bangsa-bangsa di atas satu batu, yakni Yesus. Dialah batu intan yang bercahaya. Batu penjuru menjadi batu yang dahsyat, yakni mukjizat dan kematian dan
kebangkitannya, tangan Tuhan yang melakukannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yakni Yesus Kristus. Dialah sumber segala dasar pengajaran, dasar iman, dasar kasih, dasar pelayanan, dasar keputusan dan hikmat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang ketiga dalam ayat 24 dan 25 dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Setelah semua apa yang dialami oleh pemazmur, yakni pengalaman imannya, dia mengikrarkannya dan mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, apakah ada hari yang sangat saudara benci atau sukai? Apalagi sebagai pekerja, pasti kerap kita dengan istilah TGIF, yang artinya Thank God It's Friday. Namun kita jarang mendengar orang berterima kasih untuk hari Senin. Dalam bukunya yang berjudul Every Day a Friday, Joel Osteen menulis tentang penelitian baru-baru ini yang menemukan fakta bahwa kebahagiaan mengangkat sebanyak 10% pada hari Jumat. Sebaliknya, banyak terjadi serangan jantung pada hari Senin dibandingkan hari yang lain. Ada apa gerangan? Tentu saja terkait dengan pekerjaan dan tetek bengeknya yang harus dikerjakan. Kebanyakan orang tidak suka pada hari Senin, ya, karena dia kembali beraktivitas secara rutin setelah sekian hari libur atau berakhir pekan. Seperti kota Jakarta misalnya melewati jalanan macet, kendaraan padat penumpang, dan membawa setumpuk pekerjaan yang belum selesai. Belum lagi atasan yang galak, yang istrinya pun ikut galak dengan bawahan suaminya, pelanggan yang rewel, rekan-rekan kerja yang sulit, belum lagi ditambah tekanan pekerjaan yang luar biasa. Sebaliknya, hari Jumat kerap dipersepsi sebagai hari terakhir bekerja dalam minggu itu. Besok libur, besok bisa melakukan aktivitas tanpa dibebani dengan pekerjaan. Bisa bersantai sejenak dan lain sebagainya. Dengan persepsi seperti ini, tak heran kalau Jumat adalah hari yang paling ditunggu-tunggu. Namun apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Pemazmur mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bukan hanya hari Jumat saja, melainkan setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan sehingga kita bersukacita oleh karenanya. Tidak perlu lagi kita mengalami Monday morning blues atau kesedihan Senin pagi. Sebab setiap hari Tuhan menyediakan berkat dan anugerah yang selalu baru kepada kita. Ingatlah, setiap hari Tuhan membuka pintu kasih karunia dan sukacita kepada kita sehingga dengan penuh semangat kita menjalani hari ini menjadi hari yang luar biasa. Buatlah setiap hari layaknya hari Jumat. Sebab setiap hari dijadikan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi buatlah every day a Friday. Bukan hanya hari Jumat saja, tapi setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari adalah pemberian Tuhan. Belajarlah untuk fokus kepada Sang Pemberi dan nikmatilah pemberian
Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah pemazmur mengajak kita untuk bersukacita dengan sorak-sorai karena hari yang dijadikan Tuhan menunjukkan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan dan memiliki rancangan atas apa yang Ia jadikan. Tuhan adalah pemilik, berarti Ia memiliki otoritas tertinggi dari seluruh ciptaannya. Dan Tuhan itu sebagai penguasa berarti Ia tetap memegang kendali atas apapun yang terjadi atas ciptaannya. Ketika kita mengakui kalau kita memiliki Tuhan seperti ini, maka tidak perlu ada kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Keadaan dapat berubah dari baik menjadi buruk, menyenangkan menjadi tak menyenangkan. Namun ketika hati kita dikuasai oleh Tuhan, maka kita akan mempercayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sukacita yang sejati, di mana kita telah menerima apa yang menjadi kebahagiaan bagi kita. Justru lebih dari itu, sukacita sejati adalah ketika hari yang dijadikan Tuhan itu, di mana Yesus dieluk-elukan menjadi raja dan akan mati bagi dunia, bagi saya dan bagi saudara. Itulah sorak-sorai untuk menerima keselamatan, yakni keselamatan dari dosa, dari maut, dan dari kuasa iblis. Pemazmur mengatakan, dan sorak-sorai umat memasuki bait Allah, berilah kiranya keselamatan. Nubuatan inilah yang diwujud nyatakan oleh Yesus. Seruan kegembiraan pada hari yang telah ditentukan Tuhan semakin memuncak. Dalam bahasa Ibrani, kalimat berilah kiranya keselamatan ya Tuhan, itu berbunyi Hosana, yang akar katanya Yasa, selamatkanlah, dan Ana, memohon. Jadi artinya adalah saya memohon tolong selamatkan kami. Dan dilanjutkan dengan kalimat diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, seruan semacam ini biasanya dinaikkan sebelum korban syukur dibawa pada hari raya Pondok Daun, di mana Tuhan membawakan keselamatan agar hari raya ini memenuhi harapan umat dan memberikan semangat baru untuk tahun yang akan datang. Jadi kata Hosana sekaligus meminta dan bersaksi, menyatakan bahwa Yesus adalah keselamatanku, sekaligus mengatakan kasihanilah ya Tuhan, berilah keselamatan. Kata ini adalah kata pelantikan seorang raja. Yesus telah dilantik menjadi raja ketika menaiki keledai dan dieluk-elukan dengan suara gegap gempita, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita sudah mengakuinya sebagai raja, maka kita harus dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kata ini juga dipakai kepada panglima perang yang menang dari peperangan. Jadi kita menyerukan Hosana, mau mengatakan bahwa Yesus adalah panglima perang melalui salibnya yang mengalahkan iblis dan dosa. Kata Hosana menyatakan bahwa dialah sumber kemujuran, sumber kesejahteraan, sumber kesuksesan, dan sumber kemakmuran bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, marilah kita bersyukur sebab Tuhan itu baik, yang sudah
merancangkan keselamatan bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita semua. Balaslah kebaikannya dengan keseluruhan hidupmu untuk melayaninya. Caranya menaati perintahnya, kehendaknya, yakni hidup dalam kasih, setia dalam iman, dan tetap bersyukur. Jangan pernah engkau menjual imanmu. Engkau sudah menerima keselamatan dari Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosamu, yang menyediakan kehidupan yang kekal bagimu. Jangan pernah engkau mengingkari bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan engkau murtad dan pergi mencari keselamatan yang palsu, mencari keselamatan yang buta, yang tak dapat menyelamatkan engkau dari dosa, dari maut, dan dari kuasa iblis. Hanya Yesuslah pribadi yang dapat menyelamatkanmu. Dia Allah yang telah menjadi manusia dan mati untukmu, untuk menebus dosamu. Oleh karena itu, peganglah janji Tuhan di dalam kehidupanmu dan tetaplah di dalam keselamatan. Kerjakan keselamatanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, itulah yang kita syukuri pada Minggu Palmarum ini. Kita bersorak-sorai, meminta berkat, meminta keselamatan yang daripada Yesus. Dan itu telah diwujudkan oleh Yesus. Dia bukan hanya mati dan tidak hanya bangkit saja, tapi dia naik ke sorga. Inilah pokok iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kembali lagi, pemazmur mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur adalah kata sering yang diulang di dalam Alkitab karena manusia kadang lupa untuk bersyukur. Ketika senang, kita terlena dengan kesenangan, terlalu asik menikmatinya. Apalagi saat susah, apa yang mau disyukuri? Pikiran, hati terserap untuk menyelesaikan permasalahan. Padahal bersyukur bisa dilakukan di dalam segala keadaan. Pemazmur menjelaskan beberapa alasan untuk bersyukur ketika dalam kesesakan. Saat pemazmur bersyukur, Tuhan memberi kelegaan karena Dia adalah tempat perlindungan. Ketika mengalami penolakan, Tuhan menolongnya, termasuk ketika Tuhan mendisiplinkannya. Pemazmur melihat tangan Tuhan tidak pernah melepaskan hidupnya. Kebaikan Tuhan bukan sebatas teori, tetapi sebuah pengalaman nyata yang dirasakannya. Pemazmur tidak pernah berhenti bersyukur. Demikian hendaknya kita sebagai orang percaya tetap bersyukur kepada kebaikan Tuhan yang sudah memberikan keselamatan, memberikan kehidupan bagi kita. Kita bisa membandingkan seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Paulus menuliskan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dapat kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 hingga seterusnya. Rasul Paulus menyampaikan bahwa hidupnya tidak jauh dari permasalahan yang sulit. Tetapi dalam situasi tersebut
ia tetap mengalami penyertaan Tuhan. Berulang kali ia katakan kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya, bersyukurlah senantiasa, tetaplah bersyukur dan selalu bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita bersyukur. Tuhan sudah datang dan Dia sudah mati bagi kita sebagai manusia untuk menebus kita dari lumpur dosa, dari kuasa maut, dan dari iblis. Oleh karena itu, syukurilah apa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai wujud nyata buah dari iman kita. Di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita hadapi. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Amin. Amin. Demikianlah renungan dan nyanyian pujian pada saat ini, kiranya menjadi rema bagi kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Kristus, Engkau yang sudah menyatakan diri bagi kami sebagai manusia. Dan Yesus yang adalah juru selamat, yang adalah Raja yang rela mati untuk dosa-dosa kami, agar kami menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Dan ketika kami pun menghadapi setiap masalah, Tuhan ada bersama dengan kami, seperti pengalaman pemazmur. Dan Tuhan yang memberikan keselamatan. Tidak ada keselamatan di kolong langit ini, dan tidak ada kehidupan kekal yang dapat diberikan. Tetapi Kristus adalah juru selamat dan yang telah memberikan kehidupan kini, esok, dan selamanya. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap pendengar, dan kiranya semakin banyak orang bertambah-tambah, imannya semakin teguh di dalam kehidupan ini. Dan sekalipun kami menghadapi banyak masalah, Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kami menang menghadapi setiap persoalan apapun. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.